Pengantar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, Adi. Barangkali saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuan maksudkan. Adi prihatin. Jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, Adi? Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Dalam seri ke-579 ini, dengan para pemain, Nanang sebagai Diposari, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Hari Akik sebagai Gajah Wengker, M. Abud sebagai Ken Arok, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Herman sebagai Pekatik Kuda, Rusli sebagai Paraji Gading, Elias sebagai Lambong, Rifki sebagai Samber Wulung, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Putut Gajah Wengker menyarankan agar Diposari dan Rudra Bondo singgah ke Padepokan Dandang Kandaga sebelum melarung keris Empu Gandring. Senopati Diposari dan Senopati Rudra Bondo sibuk menebak apa yang tersembunyi di balik tawaran itu.
Jangan salah paham dulu, Nak Mas. Jika aku menawarkan kepada Nak Mas berdua untuk singgah terlebih dulu ke Padepokan Dandang Kendaga di kaki Gunung Gangsir sebelum Nak Mas melaksanakan tugas melarung keris itu. Apakah dengan demikian berarti Paman mempunyai kepentingan dengan keris itu? Jika disebut berkepentingan, mungkin memang berkepentingan, anak Mas. Akan tetapi yang jelas, kepentingan itu tidak berupa keinginan untuk menguasainya, apalagi memilikinya. Panembahan adalah orang yang waskita dan berpandangan tajam. Mungkin sang Panembahan akan bisa memberikan penjelasan yang berkaitan dengan sifat-sifat keris itu, di mana bahkan Baginda sendiri mungkin tidak mengetahuinya. Bagaimana Kakang Rudobondo? Aku tidak keberatan menerima tawaran itu. Sebenarnya lah hatiku sangat terusik oleh keberadaan sang Panembahan. Sosok aneh yang banyak menyimpan rahasia. Aku ingin berkenalan dengannya. Jadi kita singgah di Gunung Gangsir? Ya. Apa yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan karena kita telah menyimpang dari perintah Baginda. Namun, aku sependapat denganmu. Kita singgah ke Gunung Gangsir. Kita menghadap sang Panembahan tanpa bermaksud membelokkan tugas kita untuk melarung keris Empu Gandring. Meskipun itu berarti jarak yang kita tempuh akan melingkar dan lebih jauh. Namun, bagaimana dengan Paman? Aku akan tinggal di Singasari barang sehari lagi, Nak Mas. Aku akan berusaha mendapatkan keterangan bagaimana sikap Baginda Singasari itu terhadap Padepokan Dandang Kendaga. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Waktu beranjak bergerak menuju ke hari yang semakin siang. Namun dalam waktu yang merambat tak terhambat itu, Ken Arok telah menceritakan kehadiran Rudra Bondo kepada Ken Umang. Diceritakan pula apa keperluan Rudra Bondo datang ke Singasari. Persoalan lenyapnya Anusapati telah sampai di Kediri, dan Kakang Ranggalampitan mengutus Senopati Rudrobondo menghadap kepadaku untuk mendapatkan kejelasan apa sebenarnya yang telah terjadi. Nah, Ken Umang, kau bisa membayangkan bahwa persoalan itu telah mampu menggoyang negeri ini.
Seharusnya Ranggalampitan itu tidak usah ikut campur atau usil, tuanku. Sebuah kesalahan besar jika kau berpendapat begitu, Ken Umang. Anusapati adalah seorang pangeran pati. Ia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Sebagai pangeran pati, ia berhak menggantikan aku menjadi raja jika aku berhalangan. Meski Anusapati masih bayi, akan tetapi ia mempunyai akar yang kuat di bumi Tumapel yang sekarang berubah menjadi Singasari ini. Rakyat memujanya, sebagaimana mereka memuja Ken Dedes. Jika ada sesuatu yang buruk terjadi pada Anusapati, maka tidak tertutup kemungkinan rakyat akan marah. Tuanku adalah raja. Tuanku tentu dapat menguasainya. Benar. Akan tetapi tentu saja itu bukan pekerjaan yang menyenangkan, Ken Umang. Aku tidak suka dengan hal-hal itu. Aku katakan hal ini berkali-kali kepadamu, Ken Umang, untuk kau camkan. Berhati-hatilah kau bertindak. Jangan berbuat seenakmu yang pada akhirnya malah akan mencoreng dirimu sendiri. Tetapi bukankah terhadap Pangeran Pati itu tuanku mempunyai sikap sendiri? Iya. Anusapati bukan anakku. Dan aku berharap kelak anakku sendiri yang akan menjadi penerusku. Penggantiku menduduki tahta kerajaan. Akan tetapi rentang waktu masih cukup panjang, Ken Umang. Masih cukup waktu untuk mengubah keputusanku. Membatalkan pengangkatan Anusapati dan menggantikannya dengan anakmu jika ia kelak telah lahir. Dan kemanakah Senopati Rudrobondo itu sekarang? Aku telah memerintahkannya naik ke Gunung Kelut untuk membuang keris Empu Gandring di sana. Keris Empu Gandring? Iya, keris Empu Gandring. Kau ingat ketika menjelang peperangan antara Bedander dan Kediri? Bersama-sama kau kuajak mengambil keris itu. Hamba, tuanku, hamba masih ingat. Keris itu membawa sial. Itulah sebabnya aku perintahkan pada Diposari dan Rudrobondo untuk melarungnya. Demikianlah, Ken Arok telah menceritakan persoalan keris itu pada Ken Umang istrinya. Dan pada kesempatan berikutnya, Ken Umang kemudian juga menceritakan kepada para Jigading. Nampaknya, perjalanan cerita itu akan menjadi sebuah hambatan bagi Diposari dan Rudrobondo yang akan memanjat naik puncak Gunung Kelut untuk melarung keris Empu Gandring. Di bagian belakang istana, para Jigading mengambil sebuah sangkar yang berisi burung dara. Wah, ternyata Kiai adalah penggemar burung piaraan. Benarkah itu, Kiai Paraji? Sekedar menyalurkan kesukaan saja, Adi. Sebagaimana denganmu sendiri, aku lihat juga mempunyai kesukaan tersendiri terhadap kuda. Dan itulah sebabnya Adi memilih menjadi pekati kuda di Istana Singasari ini. Benar, Kiai. Orang tuaku yang telah tiada dulunya adalah seorang pedagang kuda yang berhasil. Dari mendiang ayah,
aku banyak mengenal sifat-sifat dan jenis kuda, Kiai. Nah, itulah sebabnya aku sangat memahami berbagai hal tentang kuda, Kiai. Menurut pendapatku, kuda adalah binatang yang luar biasa. Ia mampu berlari terus-menerus pada jarak yang sangat jauh. Otot-ototnya sangat kuat. Meski harimau adalah binatang yang menakutkan, namun kekuatan berlarinya tidak seberapa dibandingkan dengan kuda, Kiai. Apakah tidak lebih cepat harimau, Adi? Tidak, Kiai. Harimau berlari cepat hanya di saat memburu mangsanya saja, Kiai. Akan tetapi, jika berlari untuk jarak yang jauh, harimau kalah dengan kuda. Bayangkanlah, Kiai. Apakah kira-kira harimau mampu berlari hingga Kediri? Ya. Adi benar. Harimau seganas apapun tentu tidak akan sanggup untuk berlari dari Singasari ke Kediri. Namun kuda mampu melakukannya. Jika demikian, sebaliknya denganku. Ya, aku gemar dengan memelihara burung. Akan tetapi aku tidak begitu banyak mengenal sifat-sifat burung itu. Aku hanya suka karena burung itu bisa terbang dengan sayap-sayapnya. Dan binatang ini mampu mendayung angin, melesat di udara. Wah, apakah Kiai pernah berangan-angan ingin bisa terbang seperti yang dilakukan burung? Pekatik kuda istana Singasari itu sibuk berbincang dengan para Cigading. Namun sebenarnya, para Cigading sedang mencari kesempatan untuk melepas seekor burung dara. Dan ketika kesempatan itu didapat, karena pekatik kuda itu menerima setoran rumput, burung dara itu pun dilepas. Pergilah, sampaikan berita yang kau bawa itu pada Adi Samberwulung. Samberwulung tentu tahu apa yang harus dilakukannya. Burung dara itu terbang sangat cepat, berputar menanjak semakin tinggi, untuk kemudian melesat cepat sekali ke arah timur. Para Cigading tersenyum sendiri. Adalah dalam waktu yang tidak terlampau lama, burung itu telah menempuh jarak yang cukup jauh, terbang menuju tempat yang sangat dikenalinya, di mana di sana betinanya berada. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ada apa, Lambong? Burung dara ini sudah kembali ke kandangnya. Kakang para Cigading telah mengirim selai rontal terikat pada badannya. Berita apa yang dibawa burung itu? Kita diminta mencegah 2 orang senopati yang menempuh perjalanan ke puncak Gunung Kelut, bermaksud melarung sebuah keris. Nama senopati itu adalah Rudro Bondo dan Dipusari. Kita diperintahkan untuk merampas keris itu. Kita diminta merampas keris? Benar, Kakang Samberwulung. Aneh. Ya, sungguh aneh Kakang para Cigading itu. Jangan beranggapan begitu. Siapa tahu keris itu bukan keris sembarangan. Bukankah ada yang berpendapat bahwa keris-keris tertentu membawa tuah, bahkan jika keris itu adalah keris kerajaan. Siapa orang yang mampu menguasai pamornya, mungkin akan menjadi raja. Baiklah, Lambung. Siapkan kuda-kuda kita. Kita coba untuk memenuhi perintah Kakang para Cigading itu. Kita harus mengejar waktu dan menempatkan diri di jalan yang akan dilewati oleh kedua senopati itu.
Jalan yang masuk akal dari Singasari ke Kelut adalah melalui Terawang. Kita segera ke sana. Seiring dengan waktu yang terus merambat bergerak ke arah sore, 2 ekor kuda telah berderap dengan cepat. Dan kemudian berhenti di sebuah persimpangan jalan di dekat hutan. Mengapa berhenti, Kakang Samberwulung? Kau berbeloklah ke kanan. Aku akan terus. Mengapa aku harus berbelok ke kanan? Carilah keterangan ke Singasari. Siapa Senopati Diposari dan Rudro Bondo itu? Kapan ia berangkat? Ke arah mana ia menempuh perjalanan? Aku tidak mau kehilangan jejak orang itu. Mungkin saja Senopati-senopati itu menempuh jalan lain. Baik. Aku mengerti maksudmu. Sampai bertemu lagi nanti di Terawang. Ya. Ya, 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 ya. Lambung dan Samberwulung berpisah di tengah jalan. Lambung membelok ke arah kanan menuju ke Singasari, sedangkan Samberwulung mengambil jalan terus menuju Terawang, di tempat mana dia berharap akan dapat mencegah Senopati Diposari dan Senopati Rudro Bondo. Dan di saat itu pula, di dalam istana Singasari, Putri Kandedes telah mengambil sebuah keputusan. Hamba mohon, Tuanku berkenan mengabulkan permohonan hamba. Hamba ingin kembali ke Panawijen. Tidak, Kandedes. Aku tidak mengizinkan kau ke Panawijen. Mengapa, Tuanku? Mengapa hamba tidak diperkenankan pulang ke Panawijen? Bukankah Panawijen adalah kampung halaman hamba, Tuanku? Saat ini adalah saat yang tidak tepat untuk ke Panawijen. Tuanku, hamba membutuhkan ketenangan. Batin hamba dalam beberapa hari ini telah terkoyak-koyak. Hamba tidak ingin mati karena menanggung kesedihan. Siapa tahu, dengan hamba beristirahat di Panawijen, ketenangan hati akan hamba peroleh, dan hamba akan mendapat kesempatan untuk melihat dan menelaah, serta mengambil keputusan yang terbaik. Hamba mohon agar Senopati Diposari ditugaskan mengawal hamba kembali ke Panawijen, Tuanku. Diposari saat ini tidak ada. Ia aku perintahkan pergi ke Kelut. Jika demikian, Tuanku bisa memerintahkan kepada Senopati yang lain untuk mengawal hamba kembali ke Panawijen. Tidak, Kandedes. Aku berkata tidak. Jika demikian, Tuanku, biarlah hamba akan kembali sendiri ke Panawijen dengan atau tanpa pengawalan.
Ken Dedes bagaikan tidak tahan lagi terhadap hawa panas yang serasa memayungi istana. Ken Dedes membutuhkan kesejukan. Itulah sebabnya, bagaikan tidak dapat ditahan lagi, Ken Dedes meminta kepada suaminya agar diperbolehkan kembali ke Panawijen. Ken Arok kebingungan melihat kesungguhan istrinya itu. Awalnya hamba sama sekali tidak mempunyai cita-cita yang sedemikian tingginya. Sungguh tuanku, hamba tidak akan terkejut jika kemudian hamba kembali ke kehidupan hamba semula di Panawijen. Hamba mohon tuanku, agar hamba diperkenankan untuk kembali. Dengan demikian, hamba berharap hamba akan menemukan ketenangan. Tidak, Ken Dedes. Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu itu. Persoalan yang kau ajukan bukanlah persoalan yang sederhana, Ken Dedes. Anusapati belum kembali ke Singasari, dan sekarang kau mengajukan permintaan seperti itu. Apa yang kau kehendaki itu bisa menimbulkan gejolak. Semua orang, para kaula akan memandangku, Ken Dedes. Dan untuk itu, tuanku, tetap akan mengurung hamba di Kaputren ini, di mana sewaktu-waktu jantung hamba akan bisa meledak. Tuanku, izinkanlah hamba ke Panawijen. Oh, tidak, Ken Dedes. Izinkan hamba kembali ke Panawijen, tuanku. Tidak. Ken Dedes memandang Ken Arok dengan tajam. Mata perempuan itu semakin basah oleh tangis yang tertahan. Sebuah gejolak yang besar tengah menyesakkan dadanya. Pada saat-saat yang demikian itulah, pertanda aneh yang dimiliki Ken Dedes itu muncul, dan dada Ken Arok berdesir. Ken Arok melihat lamat-lamat pada betis istrinya itu. Ada cahaya yang berpendar, semakin lama semakin terang. Ken Arok tegang dan memandangnya dengan kian seksama. Samar-samar Ken Arok melihat menjadi satu dengan wujud Ken Dedes itu, terlihat wujud yang lain. Wujud seorang perempuan cantik dengan tatapan serasa menggugatnya. Itulah bayangan Maharani Sri Sanjaya Warsa. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Tuanku, izinkan hamba ke Panawijen. Tuanku tinggal memerintahkan kepada seorang senopati dan beberapa orang prajurit untuk mengawal hamba. Jika tuanku tidak memenuhi permohonan hamba ini, hamba mohon maaf. Hamba akan ke Panawijen sendiri. Hamba tidak akan peduli meski apapun yang akan hamba temui di perjalanan. Baiklah Kendedes. Tapi tentu tidak sekarang, tetapi besok. Hari masih siang, tuanku. Hamba menghendaki sekarang. Sekarang, tuanku. Kendedes, kau membuat aku bingung, Kendedes. Tuanku sendiri yang menganggap persoalan itu sebagai persoalan yang membingungkan. Baiklah. Aku akan memerintahkan pasukan segelar sepapan untuk mengawalmu kembali ke Panawijen. Dan aku tidak akan peduli meski apapun yang akan dikatakan oleh orang-orang Sesingasari. Terima kasih, tuanku. Tuanku telah berkenan mengizinkan hamba untuk kembali ke Panawijen. Demikianlah, Ken Arok tidak mampu menolak permintaan Ken Dedes yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Maka di siang yang mulai bergeser ke arah sore itu, sebuah kereta kuda telah disiapkan, dikawal oleh sekitar 15 orang prajurit pilihan yang mempunyai tingkat kanuragan yang tinggi, dipimpin oleh seorang senopati. Dengan kereta yang tertutup tirai itu, Ken Dedes meninggalkan istana, diiringi oleh pandangan penuh gejolak setiap abdi dalam istana, terutama dari keputren Ken Dedes yang merasa sangat kehilangan. Kasihan sekali Tuan Putri Ken Dedes itu. Benar, Mbak Yu. Aku juga sangat kasihan pada Tuan Putri Ken Dedes itu. Beliau itu istri tua yang lebih berhak daripada istri mudanya. Akan tetapi Tuan Putri kok ya memilih mengalah untuk memberi kesempatan kepada Baginda menuntaskan rasa senangnya pada Tuan Putri Ken Umang itu. Rasanya ada yang hilang dari dalam dadaku. Iya, aku juga merasakan hal serupa. Berbeda dengan para abdi dalam yang merasa sangat kehilangan, tidaklah demikian dengan Ken Umang. Perempuan itu nampak memejamkan matanya. Demikian dia mendengar dari seorang abdi bahwa Ken Dedes kembali ke Panawijen, seolah ada sesuatu yang sedang dinikmatinya. Sebuah pilihan yang sangat tepat, Ken Dedes. Rasanya tempatmu memang bukan di sini, akan tetapi di Panawijen sana. Di antara semilir sejuknya angin, di antara hijaunya dedaunan dengan gemercik air sungainya yang jernih. Dan di desa, kebiasaanmu makan sembukan akan terpuasi. Tempatmu memang di sana, Ken Dedes.
Sementara itu, seorang emban tua nampak gelisah. Emban tua itu adalah emban yang akrab dengan Ken Dedes. Kepada emban tua itu, Ken Dedes sering mengutarakan kegelisahannya, juga menceritakan rahasia-rahasia hatinya. Emban tua itu nampak sedang berusaha meredakan gejolak hatinya sendiri. Serasa sangat berat untuk mengambil sebuah keputusan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus berdiam diri? Apa aku harus menutup mulutku atas kenyataan yang aku ketahui? Satu-satunya orang yang mengetahui hanya aku. Gusti, apa yang harus aku lakukan? Batara aku, berilah hamba-Mu ini petunjuk. Emban tua itu nampak sangat gelisah. Dia berjalan mondar-mandir di biliknya. Kadangkala dia memijit-mijit kepalanya sendiri, kadangkala mencubit pahanya sendiri, hingga kemudian. Aku harus menghadap Baginda. Aku harus menceritakan kepada Baginda apa yang aku ketahui. Harus. Mencari siapa, Bibi, kau longa-longo di sini? Baginda di mana? Tuanku Baginda mungkin ada di bangsal kesatrian. Mungkin juga di kaputren Tuan Putri Ken Umang. Ada apa? Aku ingin menghadap. Apa boleh? Untuk apa? Untuk urusan yang sangat penting. Bibi, Baginda saat ini sedang pusing. Sangat pusing. Kau lihat bukan? Tuan Putri Ken Dedes baru saja memaksa untuk kembali ke Panawijen. Nah, itu membuat Baginda benar-benar pusing. Jangan diganggu. Kalau Baginda diganggu, bisa-bisa malah akan membuatnya marah. Sudah. Katakan saja kepadaku. Nanti kalau Baginda sudah kelihatan tenang, aku yang akan menyampaikannya. Tidak bisa. Apa yang akan aku sampaikan ini sangat rahasia. Aku sendiri yang harus menyampaikannya kepada tuanku. Persoalan apa yang kau anggap sangat rahasia itu, Bibi Emban? Pokoknya sangat rahasia. Dan aku harus segera menyampaikan kepada Baginda. Sekarang juga. Dan aku tidak boleh menunda-nunda. Kalau kau memaksakan diri untuk menghadap Baginda, jangan salahkan aku. Jika Baginda akan marah kepadamu. Biarlah. Jika Baginda marah kepadaku, aku akan menghadapinya. Aku justru khawatir dimarahi Baginda jika aku tidak melaporkan apa yang aku ketahui ini pada beliau. Nah, di sana prajurit, di manakah beliau sekarang berada? Meskipun kau sudah tua, akan tetapi kau masih mempunyai sikap nekat, Bibi Emban. Pergilah ke bangsal kesatrian. Jika ternyata di sana tidak ada, mungkin di keputren Tuan Putri Ken Umang. Tadi aku sudah melewati bangsal kesatrian. Aku melongok ke dalam, akan tetapi Baginda tidak berada di sana. Mungkin di keputren Tuan Putri Ken Umang. Iya sudah, carilah sana. Doakan aku, semoga Baginda tidak marah. Kisana prajurit. Iya, aku doakan semoga tidak copot jantungmu dibentak Tuan Putri Ken Umang.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nekat sekali Bibimban itu. Nampaknya memang ada hal yang benar-benar penting yang akan disampaikannya kepada Baginda. Tapi sayang, Bibimban itu tidak mau menceritakan kepadaku. Persoalan yang penting itu persoalan apa? Kau ini selalu ingin tahu urusan orang lain tuh. Mban tua itu ternyata nekat. Dia merasa rahasia yang tersimpan di dalam hatinya sedemikian penting, sehingga dia tidak peduli meskipun dia harus masuk ke keputren Ken Umang yang terkenal galak terhadap para emban dari keputren Ken Dedes. Keraguan-raguan di dalam hatinya ditepiskannya, dan dengan penuh keyakinan dia memasuki pendopo keputren itu. Namun sial bagi emban itu, karena Ken Umanglah yang menerima kehadirannya. Ada apa kau kemari? Ampun Tuan Putri, hamba bermaksud mengajukan permohonan untuk menghadap Baginda. Kau mengajukan permohonan untuk menghadap Baginda? Benar begitu, Mbantua? Hamba Tuan Putri. Baginda tidak bisa diganggu. Baginda sedang pusing. Baginda membutuhkan istirahat. Nah, katakan saja apa keperluanmu. Aku yang akan menyampaikan kepada Baginda. Hamba mohon ampun Tuan Putri. Apa yang akan hamba sampaikan ini sangat rahasia. Hamba hanya akan menyampaikannya langsung kepada Baginda. Apa? Hamba mohon ampun Tuan Putri. Kau tidak mempunyai hak untuk merahasiakan apapun di hadapanku. Kau telah berada di keputrenku. Kau harus mengatakan kepadaku apa keperluanmu. Ayo cepat katakan. Katakan kepadaku apa keperluanmu ingin menghadap Baginda, ha? Apa? Hamba mohon ampun Tuan Putri. Hamba tidak bisa mengatakan kepada Tuan Putri kecuali kepada Baginda sendiri. Mban tua, kau belum ngilo di bayangan air yang jernih, ha? Kau itu siapa? Derajatmu apa? Kau itu hanya seorang emban. Aku istri seorang raja. Kelak mungkin aku akan menjadi permaisuri. Derajatmu rendah terhadapku. Berani kau membantah perintahku, ya? Katakan. Katakan apa keperluanmu menghadap Baginda, ha? Kalau kau tidak mau mengatakan, apakah aku perlu menampar mulutmu? Cepat katakan, Mban tua. Ampun, Tuan Putri. Hamba hanya akan mengatakan di hadapan Sri Baginda. Wajah Ken Umang nampak merah padam. Perempuan bekas adik ipar Rangga Lampitan itu sangat marah. Matanya mendelik memandang langsung ke arah emban tua yang duduk bersimpuh di depannya. Sedangkan emban tua itu duduk terpaku.
Nah, bagaimana sikapkan Umang terhadap emban tua itu? Rahasia apa sebenarnya yang akan disampaikan emban itu kepada Baginda? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.